ya'ti 'alan nas zamanun katsirun khutba'uhu qalilun ulama'uhu, nanti di zaman akhir yang pengkhutbah banyak tapi ulamanya sedikit, yang ngomong agama pinter banyak tapi sebenarnya nggak bisa ngaji buat rame-rame tok. Tapi itu ngendikan detail. Termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini. Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ulama besar yang bisa menganalisis dawuh Nabi, disebut Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi, sina'ah itu profesi. Kan? Makanya dalam kitab-kitab wali ini ada kitabnya. Zaman boleh percaya boleh tidak, ini jelas ada kitabnya. Ali radhiyallahu anhu itu pernah minta sama Allah, ya Allah beri saya hak mukasyafah, hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel itu artinya mangkel Jawa itu kan tidak harus benci ya. Orang sekeren Umar itu kan terkenal zaman di dunia itu temperamental, gampang marahin. Setiap orang pernah dibentak, kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkel sama Sidina Ali, mangkel Jawa, jajal wani nyetak malaikat Torah. Makanya itu aja itu. Hanya dia minta, ya Allah saya ingin kasyaf itu ngalami satu mukasyafah, melihat Umar ketika ngadepi Mungkar Nakir. Mungkar Nakir datang dengan penampilan kayak gitu, digambarkan Ali itu. Ainahu kal kidril khalil, matanya itu kayak apa itu? Hidron itu apa itu mana itu? Yang dipakai masak itu kendil itu apa? Priok yang menganga. Osman yang Sidina Ali. Osman Mungkar Nakir datang dengan penampilan gitu senang karena ingin melihat groginya Umar. Itu cita-cita terbesarnya tuh lihat groginya Umar. Kayak kita mangkel sama menteri itu terus kepikiran lihat ditangkap KPK kayak apa gitu. Kalau pas mangkel ya. Kalau pas mangkel mesti nunggu jatuhnya kan. Mungkin ya gitu. Kalau kamu manggil saya kan nunggu jatuhnya, tapi itu dolim itu orang nunggu jatuhnya. Akhirnya Sayyidina Umar itu Ali senang, wah ini mesti Umar takut. Ternyata enggak. Umar berdiri. Dua malaikat itu dibentak. Hai malaikat, kamu tahu ngadepin siapa? Enak saja gitu. Memangnya kamu siapa? Saya temannya kekasih bosmu, kekasih Sayyidukum. Saya ini temannya kekasih bosmu, maksudnya Allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad. Muhammad kan kekasihnya Allah. Bu yang sopan ngadepin temannya kekasihnya. Makanya malaikat ini komunikasi sama Allah disuruh. Ya memangnya kamu harus sopan, jangan seperti itu. Akhirnya Sayyidina Ali terus bilang, ternyata Umar itu galak sampai mati. Galak sampai mati. Sama tidak usah protes, apa alam seperti itu mungkin? Ya jawabannya mungkin, kalau Allah menghendaki itu mungkin. Karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi Allah itu zat yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini enggak akan dimengertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri ya. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. Tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan kepada kekasihnya. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di Masjid apa Arya Sofia yang jadi Konstantinopel apa? Yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu ada hadis lataf tahunal Konstantinia. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir itu detek. Ulidot aliyah umatku dipertontonkan ke saya. Jadi sebelum Nabi meninggal, itu semua umatnya perilakunya dipertontonkan ila yaumil qiyamah. Mungkin Nabi yang menangi dosen, menangi gaya kayak UI ngaji gini. Mungkin Nabi ngaji kok gitu aneh. Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detek. Termasuk nyuwun sewu Nabi pernah ngendikan, ya'ti 'alan nas zamanun katsirun khutba'uhu qalilun ulama'uhu, nanti di zaman akhir yang pengkhutbah banyak tapi ulamanya sedikit, yang ngomong agama pinter banyak tapi sebenarnya nggak bisa ngaji buat rame-rame tok. Tapi itu ngendikan detail. Termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini. Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ulama besar yang bisa menganalisis dawuh Nabi, disebut Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi, sina'ah itu profesi. Dulu kalau orang rumah anak yatim yang rumah saja, kalau ngajarin santri ngajarin saja. Kalau jaga keamanan negara jaga saja, semuanya hisbah itu ikhlas. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu profesi. Kadang ada orang wataknya itu kurang baik, tapi dia senyum terus. Memang tugasnya harus senyum. Dia pramugari mau tidak mau. Meskipun di rumah tukang merengut, kalau pas tugas ya senyum. Coba kalau Anda punya istri pegawai bank, itu senyumnya sudah habis. Karena di tempat kerjanya senyum terus. Suaminya tinggal dapat dampratan karena itu. Jadi suatu saat kebaikan itu profesi. Artinya profesi itu senyum tentu ibadah kan, kata Nabi. Kalau kamu tidak bisa sedekah, paling tidak sedekah walau bitol koti wajin, meskipun dengan wajah yang itu yang merakitkan siapa coba? Kiai apa pegawai bank sama pramugari? Wadang Pak On tuh berdudut melihat UI gak seneng ngaji, Pak On mesti berdudut. Mau yang pegawai bank aja gampang senyum, ahli ibadah kok ini ketua. Jadi gas juga kadang profesi. Makanya saya pernah ditanya satpam.
Saya sering punya santri reserse, tanya gini ke saya, Gus, suudzon itu haram enggak? Ya haram. Saya ini reserse, profesi saya harus suudzon. Ini kalau ada orang pegang-pegang motor ngunci gak kena-kena, ada apa itu kok? jadi zaman akhir itu suudzon saja. Profesi, coba kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang ngunci motornya kesulitan. Kalau kamu gak satpam, mesti pikiran pertama itu, mungkin kuncinya gak pas ya, apa agak error ya. Tapi kalau pikiran security, ada apa ya? Artinya seudon saja suatu saat itu ya profesi. Guru ya profesi. Kalau di kelas mengajar itu, wah masya Allah, karena ada gajinya. Setelah di rumah nggak mental guru, orang bodoh dibiarin. Kenapa kamu nggak ngajari tetangga? Kan nggak jam ngajar. Jadi ini, lah sekarang itu entah ini bukan nyindir. Sekarang itu kayaknya sudah. Jadi sekian kebaikan itu profesi. Maka ada guyonan. Ini kisah nyata Pak On. Ada imam masjid besar datang ke Surabaya, ketemu kiai Indonesia. Ini kisah nyata, bukan anekdot. Singkat cerita si imam masjid ini bangga, negara saya itu muadzin saja naik BMW. Memang betul, saya pernah ke negara itu, muadzin saja naik BMW. Itu yang imamin sholat, itu digaji 1 bulan 30 juta. Hitung saja sholat 1 hari berarti 5 kali ya. Berarti per 30 ganti 1 juta ya. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5 berapa? 200. Jadi dia bangga. Kalau di sini nggak ada gajinya. Kadang kok imamnya aja nggak naik, kok imamnya aja nggak naik BMW, apalagi muadzinnya. Oh buang nggak nyepol dengan negaranya. Terakhir dia ada bangga digojol gini sama ke Indonesia. Pak, Madikman sama sholat terus takut potong gaji ya. Makanya kamu sholat terus menerus karena takut potong gaji. Akhirnya terus ya, kurang ajar orang Indonesia. Ternyata ndak keren, imam digaji itu ndak keren. Coba kalau misalnya UII, rektor resmi gaji yang jadi imam. Terus istiqomah jadi imam terus. Mesti orang kan, wah ini takut potongan gaji. Jadi artinya gini ya, gejolokan Rasulullah itu nyata. Suatu saat kebaikan itu profesi. Coba muadzin di negara sebelah itu digaji ndak? Digaji. Imamnya juga digaji, bahkan muftinya juga. Makanya Indonesia itu harus bersyukur, banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya, itu yang ngaji siapa saja. Mulai orang bingung, setengah bingung. Mulai profesor sampai tukang, ada aja. Ya ngaji-ngaji saja, gak kepikiran hormat saya juga gak kepikiran dihormati mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahi ta'ala. Allah ngajarkan kita, ngajar ya ngajar aja. Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun, suatu saat kebaikan itu sina'ah profesi. Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya. Hajjat itu orang nakal, Sajjad bin Yusuf. Orang nakal, masyhur itu, Hajjat itu termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajjat. Hajjat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah, dia gak ngakui pemerintahnya Yazid bin Muawiyah, dia memproklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin. Tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajjat bin Yusuf, meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dihabisi. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin prahara di Ka'bah atau di tanah haram. Makanya jadi apa ya, sudah jadi omongan lah. Kalau orang nakal lo raimu kok Hajjat, semua bulat-bulat uang itu nih Hajjat. Tapi ketika apa itu ditanya ke Abdul Khaldun setelah 700 tahun dari peristiwa itu, Hajjat itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Dijawab Abdul Khaldun lucu, ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. Artinya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati pegawai UI semuanya. Profesi itu harus dibawa sampai rumah, sehingga menjadi status. Nggak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam ngajar. Kita harus status kita memang pengajar. Ketemu desa tertinggal ya kita ngajar, di kampus ya ngajar, di kampus ya kita bermental guru, di rumah ya bermental guru, di kampus ya bermental kiai, di rumah juga bermental kiai. Kita di yayasan yatim piatu ya sayang yatim piatu, di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang. Lama-lama kalau profesi kan gini, di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu karena digaji di situ. Ketemu yatim di rumah dibiarin. Kenapa? Kan enggak tugas saya.
Nanti lama-lama tim SAR gitu. Kalau ditugaskan di mana serius. Kalau nggak ditugas ada orang kelab, Barno kan nggak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Jadi kacau semua. Kalau berdasar apa teritorial apa profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan. Kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, ya monggo itu bawaan apa? Modern. Misalnya saya tim SAR Jakarta, oke, wajiban saya utamanya di Jakarta. Tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kok suatu saat saya pulang kampung, tangga saya kebakaran, terus diam aja. Kan tugas saya di... Tentu ya harusnya enggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa. Sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dihentikan. Makanya di hadis banyak uridot alaiya ummati, dipertontonkan, diperlihatkan olehku umat-umatku perilakunya. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari ada hadis dalailun nubuwah. Itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi, tapi itu akhirnya nyata ila yaumil kiamah. Termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga lataf tahunnal Konstantiniyah. Kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Nah, itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Konstantinopel. Dan Nabi ngendikan itu detail sak warna kudanya. Lebih ngeri lagi, lebih seru lah, lebih seru lagi itu ngendikan itu pada orang. Ada sahabat itu pendek Pak, enggak ganteng. Namanya Suroko bin Juksum. Ada yang baca Jaksum. Itu Nabi kalau gojlok Suroko itu lucu. Suatu saat kamu itu memakai mahkotanya Kaisar Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya apa? Putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang apa? Syam. Ya saya ulang lagi, itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam. Makanya subhanalladzi asra itu ke Syam. Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini, Israel bahasa ulama loh ya, bukan Israel nation negara apa? Israel. Ya sudah, kamu Suroko suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad. Kaisar mana itu? Syam. Zaman itu, saya ulang lagi ya, Syam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia itu enggak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Sahilibun itu bukan Romawi Italia, apa kekuasaan Romawi, karena Syam zaman itu dicengkeram apa? Romawi. Sehingga enggak ada Islam di situ. Sudah. Itu kayak mokhal. Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di mana? Syam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi apa? Palestina, Israel, Jordan, pokoknya semua negara sih. Suroko itu ya percaya tapi ya Nabi yang ngendikan ya. Dan lucunya ngendikanin Nabi itu saat paceklik kelaparan, yaitu nggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar yaitu yang nggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Terus akhirnya nggak bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan. Akhirnya mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat. Coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa nggak tahu, terus kalau saya tahu kamu tuntut ijazah Gus gitu. Makanya saya pura-pura tidak tahu. Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sampean gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abyad. Kata Nabi, dan itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa? Kira-kira melihat Jordan, kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu Suroko yang pakai mahkotanya Raja Jordan, Raja Kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin, tidak ada
penaklukan itu. Era Umar mimpin, itu Syam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya keplayu coro Jawa, mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas, dari intan, akhirnya dipakai Suraka. Lah itu dicerita-cerita itu Suraka itu disuruh coro mbak-mbak itu suruh catwalk, disuruh jalan-jalan, ditertawa-tawa ini karena nggak pas dengan wajahnya. Tertawa-tawa ini. Oh nggak pas, apa-apa gojlok. Dipakai ngalor gitu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot Suraka. Itu bagian dari ghanimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset Baitul Mal. Suraka bantah, bukan Rasulullah ngendikan kalau ini yang pakai saya. Jadi itu jatah saya kata. Coba kayak apa Rasulullah ngendikan detail itu. Mahkotanya nanti dipakai Suraka. Padahal itu berapa puluh tahun dari Nabi ngendikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa Rasulullah? Makanya juga nggak tahu apa kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan, nggak tahu komentarnya. Ya semoga dimaklumi. Setiap habis khutbah juga itu nggak tahu saya. Tapi semoga tadi saya minta kalaupun kita punya profesi ngajar harus juga berstatus pengajar sehingga di rumah pun kita ngajar di mana-mana ngajar. Akhirnya anak Sayyidina Umar tuh saking alimnya ngendikan gini. Innama qala Rasulullah lital bisaha walam yakul litamlikaha. Nabi ketika itu ngendikan apa hanya lital bisa kamu yang memakai. Walam yakul dan Nabi tidak ngendikan litamlikaha supaya kamu memiliki. Maka ini tetap milik Baitul Mal. Soal kamu pakai, memang Nabi ngendikan pakai, sudah pakai dulu aja. Setelah kamu pakai ya sudah ini milik negara kata. Jadi Nabi yang ngendikannya zaman itu ya kamu pakai, bukan kamu memiliki. Makanya Umar ingat betul ngendikannya Nabi di depan umum. Innama qala Rasulullah lital bisa walam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu pakai, bukan memiliki. Kayak apa Rasulullah? Makanya kalau melihat hadis Dalailun Nubuwah itu kadang kita malu karena sebegitu detail Nabi ngendikan fenomena zaman akhir termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah laki-laki. Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hong Kong. Itu kalau cerita itu ngeri betul. Memang lelaki itu minim di mana? Hong Kong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan tapi lipatannya belum sampai 1:50. Itu yang ngendikan detail. Nabi itu ngendikan semuanya itu apa? Detail. Termasuk fenomena Islam di Timur Jauh, Timur Tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu nggak ada Middle East ya, yang ada itu Asyirkul Awsat, Asyirkul Aqsa, Asyirkul Adna gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu Ghulibatir Rum fi Adnal